Baiklah anak-anakku, semoga kalian masih bersemangat mengikuti pesantren Ramadan virtual sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua akan disampaikan oleh Ustazah Lailina SPDI. Untuk Ustazah Lailina, waktu dan tempat saya persilahkan. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, masih tetap semangat ya anak-anak? Di hari yang keberapa ini Ramadannya? Di hari ke-8 ya? Baik, Alhamdulillah. Semoga anak-anak senantiasa bersemangat, senantiasa menambah amal kebaikan, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak yang ibu sayangi dan ibu cintai ya, untuk sesi yang kedua ini ya, ibu akan melanjutkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya ya, anak-anak bisa tadi sudah mendengarkan kisah yang luar biasa dari Ibu Ruswati tentang ya kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, dari kelahirannya ya yang dibarengi dengan peristiwa apa coba tadi? Masih ingat? Iya, betul sekali. Peristiwa penyerangan ya, penyerangan Ka'bah yang tadi itu dipimpin oleh raja siapa? Tadi menyimak? Oke, Raja Abraha. Dan semua itu diabadikan Allah dalam surat apa tadi coba? Surat Al-Fil ya, dimana di situ tadi dijelaskan luar biasa sekali ya, tentara bergajah itu jadi apa tidak menghancurkan Ka'bah? Tidak jadi, karena Allah menolong Ka'bah yang ditugaskan dengan burungnya ya, burung ababil yang membawa batu dari api neraka. Maka apa? Tadi batu-batu itu kemudian menghancurkan para tentara bergajah itu sampai seperti daun yang dimakan ulat. Iya. Baik. Selanjutnya tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Ruswati kan sampai kepada ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ya, di mana tempatnya tadi? Ayo, ya bisa ditulis di komentar ya, biar aktif. Nanti kalau yang aktif nanti di akhir penutupan pesantren virtual Ramadan ada hadiah menarik loh buat anak-anak yang paling aktif. Jadi harus selalu stay ya di YouTube channel SDIT Muhammadiyah Rawalo. Ya baik. Tadi di mana? Di mana tempatnya ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu? Betul sekali, di gua. Di mana? Di Gua Hiro ya. Di Gua Hiro itu ya turun wahyu pertama. Kemudian apakah Nabi Muhammad dakwahnya berhenti sampai di situ? Tidak, ternyata masih banyak sekali rintangan, masih banyak sekali halangan, bahkan Nabi Muhammad hampir terbunuh. Pengen dengarkan kisah yang menarik lagi, menarik sekali untuk disimak ya. Baik, ibu akan lanjutkan, bisa dilihat ya di slide di samping ibu ya, bisa dilanjut ya. Oke, sudah ya, bentar ya. Dilanjut. Oke, baik. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW kita awali dengan ini kamu habis ya? Bentar ya, Oke. Ya.
Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak boleh digambarkan dengan misalnya gambar ya? Karena tidak boleh ya. Memang karena beliau adalah orang yang paling mulia ya, orang yang dijanjikan masuk surga, orang yang tidak punya dosa, bahkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang itu sudah dijamin sama Allah diampuni. Ya, karena sucinya baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu jadi tadi sudah diceritakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang wanita yang sangat kaya raya, pedagang, saudagar yang sangat cantik bernama Khadijah ya. Dari beliaulah Nabi Muhammad mempunyai seorang putra dan putri yang dalam riwayat hadisnya tinggal satu, yaitu Fatimah ya. Jadi kita akan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW bagaimana membela agama kita, bagaimana membela Islam hingga sampai saat ini masih berjaya ya. Baik, Ibu lanjutkan. Ya, baik. Anak-anak, berawal dari di sini ada lihat gambar ya. Lihat gambar itu orang-orang lagi ngapain coba kira-kira? Wah, lagi berkumpul. Ternyata ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, pada awalnya itu tidak secara terang-terangan ya, dengan sembunyi-sembunyi dulu. Mulai dari keluarganya, mulai dari sahabat-sahabat dekatnya, kemudian hampir setiap hari masuk orang-orang masuk Islam ya. Lah, kemudian setelah itu mulailah Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dengan terang-terangan ya. Jadi dulu masih takut. Kenapa tidak langsung terang-terangan? Karena kalau ketahuan nanti Nabi Muhammad bisa langsung dibunuh. Bisa langsung usir seperti itu. Karena kan tadi diceritakan ya di page yang pertama itu sama Bu Ati bahwa kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy ya yang lagi berkumpul itu menyembah apa coba? Betul, menyembah patung. Patung itu bernama berhala yang biasa kita dengar. Ada yang namanya Al-Ata, Al-Uzza dan banyak yang lainnya, yaitu disembah seakan-akan patung itu adalah pemberi rezeki. Betul apa tidak kalau seperti itu? Tidak ya, itu menyalahi ya. Bahkan sering dikorbankan anak-anak mereka, makanan untuk dipersembahkan kepada patung-patung itu, suruh makan coba. Bodoh apa tidak? Ya bodoh akhlaknya, makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman dimana akhlaknya orang-orang kafir Quraisy itu ya itu bodoh ya, bodohnya karena tidak tahu yang namanya benar dan salah, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu ya. Minum-minuman, berjudi itu ya dulu, makanya disebut zaman jahiliyah. Lah, ketika Nabi Muhammad SAW ternyata para kaum kafir Quraisy itu resah. Kok semakin banyak ya orang-orang yang memeluk agama Islam. Nabi Muhammad itu harus kita singkirkan. Nah, seperti itu. Jadi pada suatu waktu ini para pemuka kafir Quraisy, pemuka itu ya orang-orang penting di kaum kafir Quraisy itu berkumpul dalam sebuah tempat. Ini nanti dicatat yang bawa itu ya di rumah, ambil itu ya ambil buku ini penting dicatat, nanti keluar ada kuisnya ya. Itu jadi di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Itu adalah satu tempat di mana para pemuka kafir Quraisy ini mengadakan perundingan, mengadakan musyawarah untuk mencelakai Nabi. Hadirlah para pemuka kafir Quraisy dan di situ ada salah seorang pamannya Nabi Muhammad. Pamannya loh. Siapa coba namanya? Tidak asing ini. Ya sudah sering diceritakan di materi-materi PAI ya. Namanya Abu Jahal. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Itu pamannya Nabi yang menyembah berhala, yang sangat membenci Nabi. Ya bahkan ingin membunuh Nabi. Lah, ceritanya itu berkumpul para kafir Quraisy itu berunding ya sebelum nanti akan membunuh Nabi.
berkumpul, dan di situ ternyata ya ketika berkumpul itu ada setan yang menyamar menjadi manusia. Setan ini kan sebelumnya juga sudah berunding dengan setan-setan yang lainnya. Bagaimana ini caranya melenyapkan Muhammad biar agama Islam itu tidak abadi seperti itu ya. Jadi di situ ada yang menyamar menjadi sosok pemuka kafir Quraisy mengadakan perundingan. Yang satu bilang, bagaimana kalau kita culik saja misalnya itu ya, ini ya. Culik saja kita buang. Jangan-jangan. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita tusuk saja sama pedang misalnya. Jangan ya, sampai dipikir. Akhirnya tidak ada yang disetujui. Itu setan yang menyamar menjadi manusia itu selalu mengompor-ngompori, jangan kayak gitu ya. Dan tiba saatnya ini Abu Jahal memberikan pendapatnya. Bagaimana kalau kita kepung rumahnya Nabi Muhammad SAW ya. Kita bilangnya nggak nabi ya, karena tidak mengaku ya. Kita kepung rumahnya Muhammad pada malam hari, tapi yang mengepung jangan kita, kata Abu Jahal. Terus siapa yang mengepung? Kita kirimkan ya seorang algojo atau orang terbaik yang bisa perang saat itu, yang badannya kekar, yang ketika perang jarang kalah, yang pokoknya menangan banget lah kalau perang ya. Jadi ada sekitar 100 orang diambil dari suku-suku di Makkah. Jadi ketika nanti Nabi Muhammad tertangkap, dibunuh, jadi kalau keluarganya menuntut maka ya tidak ada yang bisa menuntut, karena setiap suku sudah ada orang yang mewakili untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Dan usulan itu ketika yang setan ini menyamar menjadi menjadi pemuka kafir Quraisy ini setuju. Ya, begitu saja. Akhirnya disepakati bahwa nanti malam ya sudah mengumpulkan para laki-laki terbaik algojo lah ya secara sekarang itu untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cerita selanjutnya? Ya, kita lanjut. Ya. Oke, ya. Ya, tadi ini sudah Ibu ceritakan ya. Nah, ini bisa nanti sambil ditulis ya di rumah. Yang kangen tulis, ya menulis ditulis ya. Para tokoh Quraisy itu telah mengadakan pertemuan tadi yang belum sempat nulis ya di Darun Nadwa untuk mengatur strategi ya mencegah Rasulullah keluar dari Makkah ya. Mereka mencari jalan keluar bagaimana untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW dengan mengepung rumahnya. Ya, satu rumah itu dikepung, pokoknya 100 orang mengepung dengan membawa pedang terhunus. Membawa apa coba anak-anak? Iya, membawa pedang terhunus. Bahkan ketika ada tikus yang keluar dari rumahnya Nabi misalnya itu kelihatan. Kok bisa ya nanti Nabi kok bisa lolos? Bagaimana ceritanya? Ya, kita lanjutkan. Ya, namun sebelum rencana itu terjadi ya, Allah sudah mengutus malaikat, yaitu malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi dan memberitahukan hal yang harus dilakukan. Wahai Rasulullah Muhammad SAW, kata Jibril, engkau nanti malam akan dikepung rumahnya, engkau akan dibunuh. Maka mulai malam ini engkau harus keluar dari rumah itu dengan Abu Bakar. Begitu mendengar Jibril membawakan wahyu dari Allah, maka Nabi Muhammad langsung menemui Abu Bakar. Lanjut. Ya, ini kok nggak jelas. Oke, baik. Ya, lah di tengah pengepungan ini ya, gambar yang ini ya, sebelumnya. Ini nggak jelas ya. Ini nggak jelas ya, ini sebenarnya gambar ini Ibu ceritakan ya, ini sebuah gambar rumah yang dikepung oleh para tentara ya, bukan tentara sih ya, para pemuka kafir Quraisy yang diutus ya, tadi kan diutus dari beberapa suku yang membawa pedang terhunus, tapi nggak begitu jelas, nggak apa-apa lah ya, dibayangkan saja. Kalian membayangkan bahwa Nabi Muhammad itu berada di rumah itu dengan dua sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Loh, ketika malam tiba sekitar jam 1 lah ya, jam 1 itu sudah berkumpul ratusan orang dengan membawa pedang terhunus.
ya, itu berkumpul mengelilingi rumah Nabi. Bayangkan anak-anak, coba kalau kalian di dalamnya, takut apa enggak? Takut ya, aduh pasti mati kayak gitu ya. Tapi ya, karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, manusia terbaik, manusia mulia yang sama Allah sangat disayangi, maka selamat ya. Selamatnya bagaimana? Ternyata diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Yasin. Nih ya. Nih ya, bisa melihat ya di tulisan. Di tengah pengepungan seperti itu, atas petunjuk Allah, Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Kreket kayak gitu ya, pintunya dibuka. Lah, ada pemuka kafir Quraisy dan setan itu berjaga di situ juga untuk apa namanya? mau memberitahu menyerang Rasulullah, ya. Jadi ketika pintu dibuka itu ada satu pemuka kafir, itu dia. Tapi begitu ngomong itu dia ya, langsung semuanya seperti ngantuk sekali. Ngantuk yang tidak tertahankan. Padahal para pemuka kafir Quraisy itu yang tadi diutus itu, pemuda-pemuda yang tangguh itu membawa pedang itu adalah pemuda yang sudah diuji mentalnya, sudah diuji fisiknya yang tidak ngantuk berhari-hari kalau perang. Kok bisa malam itu ngantuk sekali? Ternyata Allah, karena kehendak Allah ya, Allah Maha Besar, diabadikan dalam surat Yasin itu. Kita baca bersama yuk biar semuanya dapat pahala ya. Kan baca Al-Qur'an di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat lebih. Ya, kita baca bersama dengan baca tawangawud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di surat Yasin ayat 9 bisa sambil baca bersama ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Artinya apa? Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka itu juga dinding. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Itu Allah berfirman langsung di dalam surat Yasin ayat 9 menggambarkan bagaimana keadaan waktu itu, peristiwa waktu itu sangat genting, sangat menakutkan. Bahkan penduduk Makkah itu sampai sembunyi di rumahnya masing-masing karena takut. 100 pemuda terbaik Al-Gojo yang biasa membunuh itu sudah mengitari rumah Nabi. Tapi karena kehendak Allah maka dijadikan ngantuk pemuda-pemuda itu sampai terlelap tidur. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, ya itu Rasulullah itu mengambil debu, ditaburi itu satu-satu itu yang di depan pintu sampai lep ya, sampai itu tertidur pulas. Bahkan setan yang biasanya ngompor-ngompor itu tidak melihat keluarnya Rasulullah Muhammad, ya. Lah begitu begitu Nabi Muhammad lenggang tuh saja keluar dengan Abu Bakar menuju persembunyiannya, lalu tiba-tiba waktu berlalu dengan cepat, fajar menjelang. Tiba-tiba kok pagi, lalu terjaga. Kenapa kita tertidur? Semuanya tertidur, terheran-heran. Kemudian serentak beberapa pemuda masuk, ayo kita masuk saja. Kayaknya masih tidur nih Muhammad, seperti itu ya. Lalu masuk ke rumah Muhammad, lalu didapati senang sekali, masih di sini, ayo kita bunuh. Ketika melihat ternyata siapa coba yang di dalam rumah Nabi yang tidur di atas ranjang Nabi Muhammad? Siapa coba? Ya, ada yang tahu? Ya, tulis di komentar siapa coba yang tidur di ranjangnya Nabi Muhammad, di kamarnya Nabi Muhammad, siapa coba? Ini nanti dapat hadiah ini yang bisa komen itu, yang bisa. Siapa coba? Ya, tebak. Baik, kita lanjut. Ya. Nggak bisa. Kita lanjut ya. Ternyata ketika mau membunuh orang yang di atas ranjang, ketika dibuka ternyata yang di situ sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kok bisa ya, mau ya? Coba kalau kamu mau nggak menggantikan Muhammad ya, menggantikan sahabatmu untuk mau dibunuh, mau nggak?
Kayaknya nggak mau ya. Tapi karena sahabat Nabi itu sudah sangat cinta kepada Muhammad, maka dia itu bersedia. Lah, ketika orang-orang pemuda kafir ini melihat dibuka, begitu masuk kan senang ya melihat ada orang yang masih tidur, dikiranya Muhammad. Ketika selimutnya dibuka, kok Ali di sini? Mana Muhammad? Kan Ali kaget juga. Mau dibunuh tuh Ali sebenarnya, yuk dibunuh aja. Tapi ada satu orang pemuda yang melarang, jangan. Ini Ali adalah anaknya orang pemuka kaum kafir Quraisy yang ternama. Nanti kalau kita bunuh Ali urusannya berapa loh? Kamu mau? Nanti keluargamu habis kayak gitu ya. Jadi nggak jadi dibunuh. Ya, Ali nggak jadi dibunuh. Lalu setelah itu ya, para pemuda yang ditugasi untuk membunuh Nabi ini langsung mengejar Nabi Muhammad. Ya, mengejar Muhammad ke penjuru pelosok negeri ya. Sampailah ya ini, ternyata sebelum sampai di situ ada satu kisah ini ya yang ibu nggak ceritakan di sini ya, tadi lupa ya. Jadi di perjalanan itu ya, ketika Muhammad sedang berjalan menuju Gua Sur itu, jadi kaum kafir itu sudah mengetahui bahwa Muhammad itu lolos, tidak jadi terbunuh, maka diadakan sayembara. Hai, kumpulkan orang-orang di sini. Barang siapa yang bisa ya menangkap Muhammad ketika hidup-hidup ya atau mati akan dikasih 100 ekor unta. Wah, banyak sekali, kira-kira mau nggak? 100 ekor unta itu seperti misalnya dapat ratusan juta, bayangkan. Dan itu diketahui oleh seorang kafir Quraisy yang bernama siapa? Warokoh apa Surokoh? Warokoh ya? Surokoh apa Warokoh ya ibu? Gitu. Kayaknya Surokoh itu mendengar, kalau begitu aku akan mengejar Muhammad dengan kuda terbaikku. Jadi itu langsung semangat sekali karena mau dihadiahi apa tadi? 100 ekor unta kalau bisa mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati. Nah, lalu ceritanya ini si Surokoh ini ya menunggang kuda terbaiknya. Lalu dia menyusul Muhammad di padang pasir. Kelihatan tuh Muhammad sama Abu Bakar kan nggak pakai kuda, lari kan seperti itu ya, berjalan. Terus Surokoh itu memanggil-manggil, wahai Muhammad, seperti itu. Tapi ketika memanggil-manggil itu kan Jibril berkata, wahai alam semesta, ya, jalan yang dilalui oleh Muhammad, engkau telah ditundukkan oleh Allah untuk taat kepada Muhammad. Jadi kudanya itu ketika di perjalanan sudah melihat Muhammad itu terjungkir ya sampai 3 kali. Bahkan Surokoh heran, padahal ini adalah kuda terbaikku, tidak pernah tuh jatuh ketika perang, selalu menang, kok ini mengejar Muhammad saja aku nggak bisa, terheran. Lah di situ Surokoh itu merasa ada satu keajaiban, ada satu hidayah. Wahai Muhammad, kan gitu ya, panggil Surokoh, tolong aku terjatuh sampai 3 kali. Aku yakin engkau dilindungi oleh zat yang tidak terlihat dan itu adalah Tuhanmu. Lah setelah itu kejadian itu kan Muhammad itu masih menolong Surokoh loh. Begitu lembutnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, hingga orang yang membunuhnya saja ditolong. Ya, ditolong, kemudian sudah ditolong kan mau membunuh lagi, tapi dia dijatuhkan lagi oleh kudanya. Bahkan dalam satu riwayat itu setelah itu masuk Islam. Ya ada ya itu. Jadi di perjalanan juga ada yang membunuhnya, tapi tidak berhasil, dilindungi oleh Allah. Baik, selanjutnya kita cerita. Ini gambar apa anak-anak? Iya, ini Jabal Sur. Jabalun itu bahasa Arab ya, artinya gunung Sur ya. Muhammad itu kemudian sama Abu Bakar ya di hampir fajar itu masuk ke dalam sebuah lubang gua. Padahal gua itu nggak seperti gua yang misalnya pernah ke Gua Jati Jajar ya. Ada yang pernah ke sana kan panjang ya, bukan seperti itu. Gua itu hanya berapa petak lah, kalau diintip kayak ini genah gitu loh. Ketika Muhammad akan memasuki gua itu, Abu Bakar mencegah, wahai baginda Rasulullah, izinkan aku untuk masuk dulu. Karena aku takut di situ ada binatang buas, engkau tergigit. Ya, ini Abu Bakar sayang banget sama Muhammad. Abu Bakar selain sahabatnya Nabi juga siapa coba? Ada yang tahu nggak siapanya Muhammad? Iya, mertuanya Nabi Muhammad. Sangat sayang sekali, bahkan nyawa taruhannya. Ini di dalam gua ada peristiwa menarik loh. Ya, jadi kemudian Abu Bakar masuk duluan, terus membersihkan gua-gua itu ya, takut bahwa ada laba-laba atau ular ya, kemudian sudah dibersihkan, baru menyuruh Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam gua tersebut. Ya, sudah masuk tuh di gua, nih ceritanya kayak gini nih.
Nah ini sebenarnya ini gambar ya, di depan gua itu ada sarang laba-laba. Nih jadi ceritanya seperti ini anak-anak. Begitu Muhammad dan Abu Bakar masuk, ya kan duduk itu. Ya Muhammad kan Nabi Muhammad SAW itu karena kecapean ya tertidur di pangkuannya Abu Bakar. Lah ternyata para pemuka kafir Quraisy itu juga mengejar sampai Gua Sur. Oh, kayaknya tertangkap ya, karena kan hanya ada satu gua tempat persembunyian. Tertangkap atau enggak kira-kira? Tidak, ternyata Allah menyelamatkan baginda Muhammad SAW dengan perintahnya itu kepada hewan laba-laba dan burung. Jadi itu ada gambar burung tapi nggak terlihat ya. Itu jadi ketika Muhammad sudah masuk bersama Abu Bakar, itu ada laba-laba langsung membuat sarang. Ya itu tak tahu kan sarang laba-laba kan tipis sekali ya di depan gua itu. Dibuatlah itu sampai rapat ya sampai penuh. Kemudian di depan itu ada 2 burung merpati yang sedang bertelur. Ya itu berkatalah burung merpati itu. Begitu indah sekali ya wajah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat beruntung ya disuruh melindungi beliau. Gitu loh. Dialog antara burung merpati itu saking bahagianya coba. Laba-laba pun demikian, sangat bahagia bisa melindungi orang yang sangat mulia, orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika sudah masuk di dalamnya, para pemuka kafir Quraisy itu yang tadi mengejar Muhammad tiba di depan Gua Sur. Lalu dilihatlah. Ya, dilihat. Loh, ini tidak mungkin kalau Muhammad masuk ke sini. Ya, logikanya karena ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba kan sangat tipis. Kalaupun Muhammad bersembunyi di dalamnya kan sarang ini rusak seperti itu. Jadi ketika melihat di depan gua ada sarang laba-laba yang melindungi Nabi Muhammad tidak jadi. Akhirnya para pemuda kaum kafir Quraisy itu pergi lagi. Tuh ya, jadi selamat. Ya, oke. Lah, apakah ujian Muhammad sudah sampai di situ dengan Abu Bakar? Tidak, anak-anak. Jadi di dalam gua masih ada ujiannya. Ya. Mau dilanjutin lagi nggak? Mau ya? Oke, kita lanjut. Oke. Lah ini ceritanya ya, ilustrasi karena baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh digambarkan dalam bentuk manusia ya. Jadi ini yang gambar Muhammad itu diibaratkan Nabi kita Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Kalau sahabatnya boleh ya, tapi kalau Muhammad tidak boleh. Nah ini ya, itu kan ya, itu jaring laba-labanya itu yang di di mulut gua itu. Istilahnya sudah ada lah ya. Lah ketika ngantuk tiba itu Muhammad terlelap di paha Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaki siapa ini Abu Bakar itu menutupi satu lubang yang masih ada satu lubang yang masih ada di gua itu. Jadi bisa kemasukan hewan buas, mau ada ular kayak gitu. Jadi ditutupilah kakinya dengan kaki Abu Bakar. Nih. Di dalam gua bisa baca ya anak-anak. Di dalam gua Rasulullah tidur di bangkuan Abu Bakar. Sementara itu binatang berbisa itu ya ada lubang ya ditutupi, mau ada binatang berbisa yang berbisa menggunakan kakinya. Ya, ternyata tanpa disadari ketika Rasulullah Muhammad SAW itu tidur di pangkuan Abu Bakar ada ini ularnya mana? Ada ular. Bisa lihat ada ular ini. Ularnya bukan ular yang biasa. Ular biasa itu ular apa ya? Ular itu loh yang biasa ya. Ini ular berbisa, bayangkan. Ular berbisa ini menggigit kaki Abu Bakar, bayangkan. Abu Bakar tergigit kakinya ya. Dia itu menahan. Kenapa menahan? Takut ya. Takut Nabi Muhammad itu terbangun. Ya, itu padahal sudah digigit oleh ular itu. Bisanya itu ya sudah menjalar ke darah. Itu saking kaku ya. Kemudian meneteslah air mata Abu Bakar. Ya, nih menetes air mata Abu Bakar. Kemudian Muhammad terbangun. Wahai Abu Bakar, kan? Apakah engkau menangis? Iya ya Rasulullah, sambil manggut-manggut kayak gitu. Sudah sakit sekali itu ya. Kenapa engkau menangis? Apakah kamu tidak ikhlas berjuang denganku, menemaniku malam ini? Wahai baginda Rasulullah,
Kata Abu Bakar, aku sangat ikhlas, aku sangat mencintaimu, bahkan nyawa taruhannya, kata Abu Bakar. Lalu kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, ini kakiku tergigit oleh binatang buas, ada ular menggigitku, aku sudah rasanya tidak tahan, makanya aku meneteskan air mata. Sampai segitunya loh anak-anak, Abu Bakar sampai, coba kalau teman-teman digigit semut saja langsung marah-marah ya, semutnya mesti kayak gitu ya. Coba bayangkan ya, Abu Bakar itu sampai digigit oleh ular berbisa itu masih menahan. Karena apa? Takut sahabatnya yaitu Rasulullah terbangun dari tidurnya. Mendengar Abu Bakar bercerita seperti itu, dilihatlah kaki Abu Bakar yang terkena gigitan ular. Wah benar ini sudah biru ya, kalau kegigit ular kan biru ya, sudah biru. Lalu Nabi Muhammad melihat ada ular di situ. Nah, lalu Muhammad dengan mukjizatnya dari Allah itu berbicara dengan ular tersebut. Pembicaraan itu ternyata juga disampaikan oleh Abu Bakar. Benar berbicaranya seperti ini ya. Rasulullah SAW berbicara kepada ular. Wahai ular, ya, tahukah engkau, ya, jangankan kaki Abu Bakar, rambut Abu Bakar haram engkau sakiti. Saking kayak ini ya, rasanya jadi kesuh, tapi kan Muhammad orang yang sangat lembut ya. Ngomongnya ya lembut ya, tadi kan ngomongnya lembut ya. Haram kau sakiti. Apakah engkau tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah? Ternyata ular itu menjawab, orang kalah pinter ya, menjawab kayak gini. Ini ya, ular itu menjawab. Wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya aku sudah beribu-ribu tahun di sini menunggumu. Loh, kenapa menungguku? Bisa ular menunggu Nabi Muhammad loh. Aku menunggumu karena ribuan tahun yang lalu Tuhanku yaitu Allah berfirman, ya, jika barang siapa menatap kekasihku, bisa menatap kekasihku dengan tatapan cinta, aku hamparkan surga untuknya. Lalu aku berdoa, wahai Robku, kapan aku bisa menemui kekasihmu? Maka Robku itu berkata, aku disuruh untuk pergi ke Gua Sur ini. Sudah ribuan tahun wahai baginda Rasulullah, aku ingin menatapmu. Tetapi begitu aku akan menatapmu, ada kaki Abu Bakar. Oh, kan aku nggak ada urusannya dengan Abu Bakar, ya udah aku gigit aja, kayak gitu ceritanya ya. Ular itu ngomong kayak gitu. Lah, saking kepenginnya melihat wajah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu agungnya baginda kita ya. Lalu kata Rasulullah ya, Rasulullah berkata, ya sudah, pandang wajahku, maka engkau akan dihamparkan surga. Setelah itu pergilah kamu. Manut itu ya, ular itu manut setelah memandang Rasulullah ya, ular bisa itu pun pergi dari Gua Sur. Lalu ya, dengan mukjizat dan keajaiban dari Allah, Rasulullah mengobati kaki Nabi Muhammad dengan ludahnya saja penuh dengan obat loh, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diobati ya, dengan ludahnya Muhammad diusapkan sampai 3 kali ya. Itu kemudian Abu Bakar sembuh dari dari gigitan ular itu. Luar biasa ya anak-anak, Masya Allah, sangat mulia sekali Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, yang namanya hewan berbisa pun sampai ribuan tahun loh menunggu, kepengen melihat wajah baginda Muhammad karena saking kepengen masuk surga. Coba kalau anak-anak, coba ibu tanya, kepengen nggak bertemu dengan Muhammad? Nabi Muhammad, pengen bertemu nggak? Coba ketik di kolom komentar. Pengen? Iya. Ibu pun demikian. Ibu doakan semoga anak-anak SDIT Muhammadiyah Rawalo nanti ketika hari kiamat mendapatkan syafaatnya bisa dipertemukan dengan baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu amalan yang bisa mempertemukan kita dengan baginda Muhammad adalah ketika anak-anak, misalnya kita kedatangan bulan suci Ramadan ini, anak-anak dengan ikhlas beribadah, anak-anak dengan ikhlas melaksanakan puasa Ramadan, maka diharamkan neraka untuk kita semua. Ya, seperti itu. Baik, Ibu lanjut lagi ya, masih ada beberapa cerita. Semoga tidak bosan ya. Baik,
setelah 3 hari di Gua Sur, ya itu dikirimi makanan ya oleh sahabat Rasul ke Gua Sur, lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sampai ke Yastrib. Yastrib itu sekarang namanya kota Madinah, anak-anak ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar itu disambut oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin dengan sambutan yang sangat meriah, kayak hajatan itu ya, kayak mercon kayak gitu, karena kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sambutannya seperti apa? Ya semua orang ya penduduk yang sudah rata-rata masuk Islam di Madinah menyambut, kita akan kedatangan tamu agung, bergembira semuanya. Berbeda ketika di Makkah. Di Makkah masih banyak orang yang akan membunuh Rasul. Tapi di Madinah sudah sebagian besar penduduknya yang masuk Islam dan menyambut kedatangan Abu Bakar dan Muhammad SAW. Sambutannya seperti apa? Ya, dengan sholawat. Ya, baik kita bisa membaca sholawat bersama-sama ya anak-anak ya. Bisa dilihat ke sini ya. Mungkin anak-anak sudah tidak asing, coba dilihat ya. Ini sholawat yang biasa kita dengar di masyarakat atau ketika pengajian. Nggak apa-apa ya, kita lafalkan bersama biar mengenal. Ternyata dalam satu hadis ini riwayat itu sholawat ini yang diagungkan ketika kedatangan Muhammad SAW. Ya, bagaimana? Coba yuk kita bersama ya, nanti diulangi lagi ya anak-anak ya. Baik. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina madanga lillahi da. Oke, bisa diulang lagi ya anak-anak ya. Ini sudah sangat populer ya. Baik, itu yang agungkan ya, waktu itu disebut sebagai penyambutan sangat meriah karena kedatangan orang yang paling mulia ya, yang datang ke Madinah waktu itu karena selamat, karena saking gembiranya. Artinya apa ya? Itu artinya kan sudah bisa dibaca, terbitlah purnama ya di atas kita dari arah Saniyah al-Wada. Wajiblah bersyukur atas kita ketika seorang penyeru mengajak kepada Allah ya. Baik, sekali lagi ya, sholawatan lagi ya biar dapat pahala. Baik. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina madanga lillahi da. Iya, kan dalam sebuah hadis, barang siapa yang suka bersolawat kepadaku ya, maka itu adalah termasuk umatku nanti di hari kiamat. Jadi anak-anak untuk tidak bosan untuk tidak bosan-bosannya untuk bersolawat, baik itu solawat ketika dalam sholat atau di luar. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ketika tadi Bu Lina misalnya mengucapkan Muhammad, kalian harus terbiasa dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Iya ya, seperti itu kisahnya. Baik, ini ya, kemudian udah ya, nanti dihafalkan ya buat sholawatan di rumah, nggak apa-apa, ini insya Allah dapat pahala ya. Baik, selanjutnya ini sambutannya sangat meriah ya ketika Rasulullah datang ya, orang-orang berkumpul jadi satu, pokoknya langsung membuat masjid ya. Dalam satu riwayat itu membuat masjid untuk beribadah. Terus Nabi Muhammad SAW bercerita banyak tentang keagungan Allah, langsung berdakwah. Itu ya kisahnya itu di Madinah seperti itu. Kemudian ya, itu perjuangan Rasulullah penuh dengan rintangan, tetapi Allah itu menyelamatkannya. Karena kata Allah dalam surat Al-Insyirah kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ketika kita ditimpa satu musibah, ketika kita ditimpa ujian, itu Allah sebenarnya sudah memberikan solusinya, sudah memberikan jalan keluarnya. Ya, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Insyirah, nanti aku kasih kesulitan, tapi aku pasti akan kasih jalan keluarnya. Makanya anak-anak ya, ibu semuanya,
semuanya ya harus senantiasa bersabar ketika ujian Allah itu datang. Karena sekali lagi inna ma'al ya musri yusro, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Baik, ini ya sampai sini ya kisah perjalanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya berakhir ya. Tapi masih banyak kesananya ya. Ini sebagian ya. Tadi ibu ceritakan dari sampai Yastrib dan Madinah. Nah sekarang tibalah di ya yang terakhir ini ya. Iya, tibalah di terakhir ya ketika Nabi Muhammad menginjak usia 63 tahun ya. Ketika itu turunlah surat yang terakhir, surat Al-Maidah ya. Yang di situ Allah berfirman bahwa sudah disampaikan bahwa agama yang paling diridhoi itu adalah agama Islam. Maka ibu cerita sedikit ya, ini nanti versi fullnya ada ya, nanti mungkin next time ya bisa cerita lagi sama Fulina ya, insya Allah ya, semoga Allah meridhoi ya. Nah jadi kita tiba pada ya kisah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ya ketika itu Nabi Muhammad SAW itu ya mengalami sakit ya, sakit yang tidak biasanya, sakit demam yang tidak biasanya ya. Bahkan Muhammad SAW sudah merasa bahwa inilah saat terakhir akan perpisahannya di dunia. Sedih nggak rasanya? Sedih. Yang diingat Muhammad itu bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anak-anaknya, melainkan kita umatnya yang terakhir diucapkan. Ceritanya seperti ini anak-anak ya. Ini dalam satu kisah ya, nanti kalau kurang lengkap bisa dicari sumbernya ya. Jadi ketika itu ya Aisyah, istri Rasulullah Muhammad SAW itu menunggui Rasulullah karena sakit ya, subuh masih bisa ke masjid. Tapi berangsur-angsur siang itu ya badan Nabi Muhammad SAW itu semakin panas ya, semakin panas dan bahkan ya keringat dingin itu keluar dari dahi Nabi Muhammad ya, keluar. Bahkan kalau bahasa sekarang itu kain buat kompres itu ya diletakkan di dahi Rasulullah itu langsung mengering saking saking panasnya. Sebelum itu para sahabat datang itu ada seorang tamu, ada malaikat yang menyamar. Malaikat itu bernama malaikat maut. Siapa malaikat maut? Masih ingat? Yo, malaikat maut siapa? Malaikat Israil. Dia bertamu sampai 3 kali. Yang pertama dibukakan oleh dalam satu riwayat Fatimah, putrinya. Mau bertemu dengan Rasulullah, lalu Fatimah tidak mengizinkan. Sesungguhnya ayahku sedang sakit, ya. Baliklah ke sini kalau ayahku sudah sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua datang lagi, ya. Beberapa jam datang lagi, disuruh pergi lagi sama Fatimah. Lalu Muhammad memanggil Fatimah, wahai anakku, siapa gerangan yang datang terus engkau suruh pergi? Wahai ayahku, sesungguhnya tadi ada tamu, seorang laki-laki, dia mau bertemu dengan engkau, tetapi aku tidak izinkan. Kenapa tidak diizinkan? Ya engkau sedang sakit. Terus Nabi Muhammad tersenyum dengan putrinya, wahai Fatimah, tahukah engkau sesungguhnya malaikat yang datang itu adalah malaikatul maut, ya, malaikat Israil yang hendak menjemput. Pada saat itu tangis Fatimah terpecah ya, karena mendengar bahwa ayahnya akan dicabut nyawanya hari itu. Begitu selesai, baginda Rasulullah berkata seperti itu, tamunya datang lagi ya. Coba kalau kamu tahu ada tamu itu malaikat Israil gimana? Mesti umpetan ya, sembuhnya mesti lari ya. Ya itu kemudian Fatimah ya dengan lembutnya mempersilahkan tamu itu untuk masuk. Silahkan masuk, ayahku sudah menunggumu, wahai wahai malaikat, karena sudah tahu. Begitu datang, Assalamualaikum ya baginda Rasulullah, kata malaikat Israil. Waalaikumsalam, wahai malaikat Israil, apakah gerangan engkau datang ke sini untuk mengunjungiku atau akan mencabut nyawaku? Lalu baginda Rasulullah menjawab,
sesungguhnya aku diutus Allah untuk menemuimu, mengunjungimu sekaligus mencabut nyawamu. Apakah kamu sudah bertemu dengan Jibril? Iya wahai Rasulullah, aku sudah bertemu dengan Jibril. Tetapi Jibril ya dia tidak sanggup melihatmu kayak untuk untuk aku cabut nyawanya kayak gitu kan. Kemudian Rasulullah memerintahkan malaikat Israil tetap memanggil Jibril, lalu Jibril datang. Itu di situ berkumpul ya. Tampas di situ sudah ada sahabat-sahabat Nabi, Aisyah juga, samping Rasulullah dan Fatimah. Ya, ketika sudah puncaknya datang ya, mulai perlahan karena sudah diizinkan masuk ya, sambil Rasulullah mengucapkan kalimat yang biasa kita dianjurkan ketika sakaratul maut, yaitu kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah ya. Itu berulang kali. Lalu ya malaikat Israil sedikit-sedikit ya, ini karena kekasih Allah loh yang dicabut, bukan orang biasa. Maka Jibril pun tidak kuasa melihat wajah Rasulullah, sampai Jibril itu cara bahasanya itu menoleh ke belakang. Sampai Muhammad bilang, wahai Jibril, apakah engkau tidak sudi melihat wajahku? Kata Muhammad, lalu Jibril menjawab, bukan seperti itu ya Rasulullah, karena aku tidak kuat, aku tidak tega, kekasih Allah yang sangat mulia akan dipanggil, akan dicabut, akan mengalami sakit seperti itu. Ya, kemudian malaikat Israil perlahan itu mencabut nyawa Rasulullah dari kakinya. Lalu dalam satu kisah ya, ini ketika Nabi Muhammad dicabut itu nyawanya itu dari kaki dulu, Muhammad berkata, wahai Israil, apa ini? Kenapa sakit? Gitu. Ya Rasulullah, ini sudah aku ringankan sampai 70 kali. Bayangkan 70 kali loh, diringankan itu masih terasa sakit. Lalu Muhammad berkata, 70 kali ini masih sakit sekali. Lalu bagaimana nanti ketika umatku yang engkau cabut, bagaimana rasa sakitnya? Itu di saat mau kematian Rasulullah, kita masih mengingat kita sebagai umatnya. Yo anak-anak ya, siapa yang saat ini sholatnya masih bolong-bolong, coba. Nabi kita loh perjuangannya luar biasa. Bahkan Muhammad bilang sama Israil, kalau ini 70 kali diringankan, aku minta ini 1000 kali ditancapkan sama aku saja ya, sama saya kan seperti itu. Aku tidak ingin umatku nanti mengalami kesakitan. Itu loh baginda Rasulullah. Bahkan di detik-detik terakhirnya, sesuatu yang keluar dari mulut baginda Rasulullah itu bukan Fatimah, bukan Aisyah, bukan hartanya, karena tidak punya harta ya. Ketika mau meninggal itu hartanya kan sudah dibagi-bagi untuk berjuang untuk ajaran Islam. Bahkan di detik-detik terakhir itu yang diucapkan itu ummati. Ya, ummati itu artinya apa? Bukan aku mati ya, bukan, tetapi ummati, umatku. Bagaimana nasib umatku ketika dicabut? Aku saja yang 70 kali diringankan itu sakit. Tuh, ya. Jadi yang mengatakan, nanti mati saja misalnya ya, itu coba Nabi Muhammad, Nabi kita loh, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang sangat mulia, itu masih merasakan sakit. Siapa kita? Ya, amalan apa yang bisa mengantarkan kita ke surga? Ya, sampai dengan ringannya orang sholat iki misalnya, yang masih bolong-bolong sholat, yang tidak puasa Ramadan, ayo bisa menjamin enggak kalian bisa masuk surga? Tidak bisa menjamin ya, karena kematian itu akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, jadi anak-anakku ya, ini detik-detik wafatnya Rasulullah sampai dia dicabut nyawanya masih ingat kita yang sampai saat ini ya masih kadang melalaikan sholat, melalaikan untuk bersolawat, membaca Al-Quran, beramal soleh. Bagaimana nanti kematian kita? Ya, seperti itu. Jadi pada akhirnya Rasulullah Muhammad SAW itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir ya. Jibril mengatakan sebelum itu,
Rasulullah berkata, apa yang engkau sudah persiapkan ketika rohku diangkat ke langit, kata Muhammad. Lalu Jibril berkata, wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya pintu langit hari ini sudah terbuka, menunggu kedatanganmu, surga sudah dihamparkan, seluruh penduduk langit sedang menunggumu. Itu saking mulianya. Itu begitu Nabi Muhammad wafat, diangkatlah roh Muhammad ke langit ya. Kemudian penduduk langit bergembira atas datangnya Rasulullah Muhammad SAW, manusia sebagai nabi terakhir ya, penutup akhir zaman ya, nabi terakhir. Setelah itu tidak akan ada nabi lagi. Ya, seperti itu anak-anak ya, kisah Nabi Muhammad begitu perjuangan yang luar biasa. Dari mulai dia ya, beliau itu berjuang ya, menegakkan ajaran Islam hingga di tanah air ini sampai hari ini, sampai nanti kiamat tiba ya, sampai wafatnya Rasulullah. Semoga anak-anakku bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari yang ibu sampaikan ya. Jika ada salahnya itu datang dari ibu sendiri ya, insya Allah jika ada benarnya itu adalah Allah yang membantu ibu ya. Semoga anak-anak tetap semangat dalam beramal soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berpuasa Ramadan dengan khusyuk sampai tiba waktunya nanti teman-teman semua, anak-anakku semuanya itu bisa lahir dalam keadaan fitrah ya. Ketika sudah selesai Ramadan kan kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Tetapi syaratnya puasa yang sungguh-sungguh ya, puasa Ramadan ya. Kemudian sholatnya juga tidak bolong-bolong ya. Seperti itu yang bisa ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya. Insya Allah akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kalimat dan tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.